Selanjutnya untuk pembuktian yang dari kanan ke kiri, jika negatif C kurang dari A kurang dari C, maka mutlak A kurang dari sama dengan C untuk C yang lebih dari 0. Oke, yang pertama, negatif C kurang dari A kurang dari C. Ini tuh bisa dipecah bentuknya jadi negatif C kurang dari A dan A kurang dari sama dengan negatif C. Kemudian ini kalau bagian ini ya, kalau misalkan kita kalikan dengan negatif, jadi C lebih dari sama dengan negatif A. Dan ini tetap A kurang dari C. Selanjutnya, supaya bentuknya mirip-mirip sama yang di sebelah sini, ini kita tukar ruasnya. Negatif A jadi kurang dari sama dengan C. Dan A tetap kurang dari sama dengan C. Ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Karena negatif A kurang dari C dan A kurang dari C, maka mutlak A kurang dari sama dengan C. Untuk nilai C yang lebih dari 0. Terbukti. Kemudian untuk teorema bagian D, nanti silahkan dicoba sendiri ya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tentang ketaksamaan segitiga. Jadi untuk ketaksamaan segitiga ini bentuknya adalah jika A, B elemen R, maka mutlak A ditambah B kurang dari mutlak A tambah mutlak B. Gimana cara membuktikan teorema ini? Oke, yang pertama, tadi kan di teorema sebelumnya pada bagian D itu udah diketahui bahwa negatif A kurang dari negatif mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A untuk A elemen R. Terus berarti kalau misalkan di sini ada B, berarti itu juga berlaku kan ya? Negatif mutlak B kurang dari B kurang dari mutlak B untuk B yang elemen R. Kemudian kedua persamaan ini kita jumlahkan. Jadi kalau kita jumlah, jadi negatif mutlak A ditambah, saya kurungin, negatif mutlak B itu akan kurang dari A tambah B. Kurang dari sama dengan ya, mutlak A ditambah dengan mutlak B. Sekarang ruas yang sebelah sini negatifnya mau saya keluarin. Jadi negatif mutlak A ditambah mutlak B kurang dari A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Berdasarkan teorema bagian C, di mana negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, maka mutlak A kurang dari sama dengan C. Berdasarkan teorema yang
C, di mana min C kurang dari A kurang dari C, maka mutlak A kurang dari C. Maka kesimpulannya adalah mutlak A plus B itu akan kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Kemudian ada akibat atau koroleri. Jika A, B elemen R, maka yang pertama mutlak A dikurang B kurang dari sama dengan mutlak A dikurang B. Jadi untuk pembuktian yang pertama bagian A, idenya itu adalah A sama dengan A dikurang B ditambah B. Jadi kan sama ya, A sama dengan A dikurang B ditambah B. Kemudian selanjutnya persamaan ini kita masukkan ke dalam kesamaan segitiga. Jadi persamaannya kita masukkan ke kesamaan segitiga. A sama dengan A dikurang B ditambah B. Bentuknya kesamaan segitiga kan dipisahkan dengan tanda tambah. Jadi mutlak A ditambah B itu akan kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Jadi kita menggunakan prinsip yang sama seperti kesamaan segitiga ini. Jadi mutlak A sama dengan, kita pisah seperti ini ya, mutlak A min B ditambah B. Ini akan kurang dari sama dengan mutlak A min B ditambah mutlak B. Kemudian kita kurangkan dua ruas ini dengan negatif B. Kita kurangkan dengan tanda mutlak B di setiap ruas. Jadi tanda mutlak A dikurang tanda mutlak B sama dengan ini kan ya. Jadi dia kurang dari sama dengan mutlak A min B ditambah mutlak B dikurang mutlak B. Jadi tanda mutlak A dikurang tanda mutlak B kurang dari mutlak A dikurang B. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian dengan ide yang sama kita munculkan B. Jadi B sama dengan B min A ditambah A, sehingga didapat mutlak B sama dengan mutlak B min A ditambah A. Jadi mutlak B sama dengan mutlak mutlak B min A ditambah A ini akan kurang dari sama dengan B min A ditambah mutlak A. Sama seperti tadi, kedua ruasnya kita kurangkan dengan mutlak A. Jadi mutlak B dikurang mutlak A itu akan kurang dari sama dengan mutlak B min A. Selanjutnya kita kalikan dengan negatif 1 ya. Jadinya dikali negatif 1, ruas kirinya itu berubah jadi negatif B ditambah mutlak A
lebih dari negatif B min A, atau bisa ditulis negatif negatif A ini, atau bisa ditulis mutlak A dikurang mutlak B kurang dari negatif mutlak B min A dimutlakan sama A min B, hasilnya sama ya. Jadi negatif mutlak A min B, karena hasilnya tuh sama aja. Jadi bisa ditulis kayak gini, atau bisa dibalik. Jadi negatif mutlak A min B itu kurang dari mutlak A dikurang mutlak B. Ini persamaan yang kedua. Dari 1 dan 2 didapat bahwa mutlak A dikurang mutlak B kurang dari mutlak A min B. Tadi yang pertama. Yang kedua ini mutlak negatif mutlak A min B itu kurang dari mutlak A dikurang mutlak B. Ini yang kedua. Sehingga bisa kita tulis negatif mutlak A min B itu kurang dari mutlak A dikurang mutlak B kurang dari mutlak A min B. Jadi berdasarkan teorema 222 yang C didapat tanda mutlak A dikurang mutlak B kurang dari mutlak A min B. Selanjutnya untuk bagian yang B, silahkan dicoba sendiri ya, dibuktikan bagaimana mutlak A min B kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Materi yang selanjutnya adalah mengenai garis bilangan. Jadi interpretasi geometri yang dikenal diantaranya garis bilangan atau real line. Garis bilangan real ya, atau real line. Pada garis real, nilai mutlak A dari suatu elemen A elemen R adalah jarak A ke 0. Secara umum, jarak atau distance antara elemen A dan B di R adalah tanda mutlak A dikurang B. Contohnya, jarak dari negatif negatif 2 ke 3 adalah 5. Bisa dilihat ya, dari negatif 2 ke 3 jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tanda mutlak negatif 2 dikurang 3 itu sama dengan jarak dari negatif 2 ke 3. Jadi bukan ke negatif 3 ya, tapi ke 3. Negatif 2 ke 3 adalah 5. Selanjutnya ada definisi, ini tentang persekitaran. Jadi definisinya itu diberikan A elemen R dan epsilon lebih dari 0. Maka persekitaran epsilon dari A adalah himpunan V epsilon A. Ini dibaca, V-nya ini dibacanya adalah persekitaran ya. Persekitaran epsilon dari A didefinisikan dengan X elemen R, di mana mutlak X min A kurang dari epsilon. Untuk A elemen R, statement bahwa X adalah milik persekitaran epsilon A
artinya sama dengan ini. Jadi kalau ada yang menuliskan ini bisa kita tulis X elemen persekitaran epsilon dari A ya. Jadi X elemen persekitaran epsilon dari A bisa kita tulis dengan min epsilon kurang dari X min A kurang dari epsilon. Atau bisa juga ditulis jadinya A min epsilon kurang dari X kurang dari A plus epsilon. Kayak gini. Nah, bentuk ini kalau kita gambar di garis bilangan jadinya seperti ini. Jadi ini A-nya, ini titik A-nya, A min epsilon, A plus epsilon. Jadi X itu ada di antara ini. Jadi X-nya itu adalah elemen persekitaran epsilon A. Gitu. Atau kalau persekitaran itu juga biasa disebut dengan tetangga ya. Cuman kita menyebutnya persekitaran ya. Selanjutnya teorema 228. Diberikan A elemen R jika X milik persekitaran epsilon A untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X-nya sama dengan 0. Nah, ini pakai definisi yang tadi ya, definisi yang ini jika X milik epsilon jika X milik persekitaran epsilon A artinya negatif epsilon kurang dari X min A kurang dari epsilon. Coba kita tulis dulu. Dari definisi 227 bahwa X elemen persekitaran epsilon A artinya adalah min epsilon kurang dari X min A kurang dari epsilon. Sehingga berdasarkan teorema 222 bagian C, maka mutlak X min A kurang dari epsilon. Kemudian kita menggunakan teorema yang lainnya dari teorema 2110 jika A elemen R sedemikian hingga 0 kurang dari A kurang dari epsilon, untuk epsilon yang lebih dari 0 maka A sama dengan 0. Nah, ini bunyi teoremanya ya. Bunyi teorema dari 2110. Sekarang kita gunakan teoremanya. Karena mutlak X min A itu kurang dari epsilon, maka dapat ditulis 0 kurang dari mutlak X min A kurang dari epsilon. Kemudian karena nilai mutlak itu kan pasti lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa tulis batasnya ini dari 0. 0 kurang dari si nilai mutlaknya. Maka dari teorema, ini kan bentuknya sama ya, sama ini. 0 kurang dari sesuatu kurang dari epsilon, maka sesuatunya itu nilainya adalah 0. Jadi kita menggunakan teorema 2110 ini bisa ditarik kesimpulan bahwa mutlak X min A sama dengan 0. Kalau mutlak X min A sama dengan 0, maka X min A nya juga sama dengan 0, sehingga didapat X sama dengan A. Terbukti. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk materi nilai mutlak dan garis bilangan. Untuk materi garis bilangan memang ini sesuatu yang baru ya, agak lebih rumit daripada nilai mutlak. Jadi silahkan
dipelajari lagi dengan baik. Jika ada yang kurang dipahami, baca dan dengarkan video ini sekali lagi. Kemudian jika masih tidak bisa dipahami juga, silahkan didiskusikan di chat grup kita yang ada di WhatsApp itu. Oke, sekian video ini saya akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.